Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat dakwah dimanapun berada, kali ini saya kedatangan sahabat saya yang bernama Riwandi. Dia datang ke channel saya ini ingin bertanya sesuatu tentang ilmu agama. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadi suatu pengalaman yang harus kita amalkan, harus kita ingat. Insya Allah membawa manfaat dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya tentang adakah tangisan seorang anak yang membuat almarhum orang tuanya yang sudah meninggal itu dapat menyiksa orang tuanya di alam kubur. Terima kasih. Riwandi bertanya kepada saya, adakah tangisan seorang anak yang bisa menyebabkan orang tuanya disiksa di alam kubur? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Insya Allah kita simak jawaban dari saya, insya Allah dapat bermanfaat. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bang, dalam hadis itu dikatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya. Ada ulama menjelaskan hadis ini, mayat itu akan disiksa karena tangisan seorang anak terdapat dalam dua hal. Yang pertama, apabila seorang orang tua sebelum dia meninggal berwasiat kepada anaknya, dia ngasih wasiat kepada anaknya, nanti nak kalau bapak meninggal tangisi nak ya, biar orang tahu kalau kamu tuh cinta betul dengan bapak nak. Ketika bapak nanti sudah meninggal tangisi nak ya, biar orang tahu bahwa kamu tuh sayang betul dengan bapak. Nah, ini adalah wasiat dari orang tua. Kemudian orang tuanya meninggal, anaknya menangis sesuai dengan wasiat yang diwasiatkan oleh orang tua, maka orang tuanya disiksa di alam kubur karena wasiat ini. Yang kedua, sebagai orang tua tidak pernah menjelaskan kepada anak hukum niyahah. Tahu Bang niyahah? Niyahah itu artinya meratap, Bang. Orang tua tidak pernah menjelaskan kepada seorang anak tentang hukum niyahah. Jadi setelah orang tuanya meninggal, anaknya meratap luar biasa. Yang perempuan tarik rambut, tarik baju, tarik sana, tarik sini, nangis luar biasa karena tidak tahu tentang hukum niyahah. Kita tahu seorang anak kalau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya luar biasa. Ibaratkan kaki ini tidak lagi berpijak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehilangan kedua orang tua yang sangat anak cintai. Jadi itu dua hal saja. Pertama, orang tuanya berwasiat supaya ditangisi ketika sudah meninggal. Yang kedua, orang tua tidak pernah menjelaskan hukum niyahah kepada anak. Ada lagi yang dijelaskan? Bagaimana kalau nangis yang wajar tuh kan apa? Kalau nangis wajar, Bang, itu biasa. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala narda biqauli rabbina. Sesungguhnya mata ini Bang punya hak untuk menangis, dan nangis itu adalah bagian rahmat Allah. Jadi wajar kalau nangis dia biasa, tidak meratap. Pokoknya nangis biasa, tidak meratap yang berlebih-lebihan sampai ngamuk sampai ini, tidak. Nangis biasa wajar, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati juga punya hak untuk tercelup dalam kesedihan, dan kita tetap berkata kita selalu ridho dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Bang, insyaallah? Jelas, Ustaz. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari saya, insyaallah bermanfaat, dan insyaallah Bang Diwandi juga sudah jelas dengan jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.